Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita bertemu di pertemuan kelima. Kali ini saya akan membahas tentang formal ya. Jadi kalimat formal. Nah, sebelumnya saya akan mengulas kembali tentang pertemuan keempat, yaitu adalah tentang pola kalimat. Pola kalimat dalam bahasa Indonesia itu sendiri adalah SPOK. SPOK ya. Sedangkan di dalam bahasa Korea adalah SKOP. Nah, untuk penerapannya jika misalkan teman-teman menggunakan SPO atau keterangan waktunya, keterangan waktu atau keterangan tempatnya tidak ada, ya tinggal SPO. Sama halnya di dalam SKOP, ya tinggal dihilangkan keterangan waktu atau keterangan tempatnya menjadi SOP seperti ini ya. Nah, untuk maksudnya SOP itu apa? Yaitu subjek itu adalah pelaku, predikat itu ada kata kerja atau kata sifat, objek ada tujuan sasarannya. Nah, keterangan ada keterangan waktu dan keterangan tempat. Seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke partikel. Partikel ini di dalam subjek, yaitu partikel subjek itu ada iga atau iga dan enen ya. Nah, penggunaannya sendiri enen ini, jadi perbedaannya, jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung membedakan, enen ini adalah topik utama. Jadi dalam membuat sebuah kalimat, jika teman-teman membuat beberapa kalimat dalam topik utamanya itu cuman membahas tentang si A, maka dalam satu kalimat, dalam beberapa kalimat atau satu kalimat tersebut itu pembahasannya tentang si A ini. Ya, nah itu dinamakan dengan topik. Jadi teman-teman tidak membahas yang lain, seperti itu. Sekarang kita ke partikel objek. Partikel objek itu ada el dan rel. El dan rel ya. Nah, penggunaannya sama seperti di subjek, itu ada konsonan dan vokal. El untuk konsonan, rel untuk vokal. Nah, terus sekarang kita ke keterangan. Keterangan sendiri ada partikelnya yaitu e dan eso. E itu adalah artinya di, pada, ke, perdalam. Untuk penggunaannya kemarin sudah saya jelaskan ya. Terus di eso itu adalah di, dari. Nah, sekarang saya akan menambahkan ro ya. Ro ini artinya adalah dengan ke. Dengan ke sendiri ini adalah penanda untuk menunjukkan ke arah atau menggunakan peralatan atau menggunakan naik transportasi. Gitu ya. Misalkan teman-teman naik dengan bis seperti itu. Dalam bahasa Indonesia adalah dengan bus ya. Dengan bus, maka ya tinggal bosero. Nah, seperti ini ya penggunaannya. Nah, terus misalkan teman-teman ini ketika ada akhiran real. Akhiran real ini jadi dia tidak menggunakan ro karena real kan harusnya konsonan ya. Nah, berhubung karena di sini ada pengecualian, maka misalkan ada real, maka ini ditambahkan dengan ro. Nah, e-nya ini akan dihilangkan. Nah, maka tetap menggunakan ro. Nah, seperti itu ya. Terus kita lanjut ke ro. Ro ini adalah artinya untuk atau melakukan suatu kegiatan. Yaitu melakukan sesuatu kegiatan atau tujuan atau perginya itu datang ke suatu tempat. Ro sendiri ini untuk suku kata yang berakhiran konsonan ya. Nah, terus kalau misalkan ro itu adalah untuk vokal dan real. Nah, kalau misalkan sebenarnya ini sama seperti dengan ini ya. Ro dan ero. Nah, ketika teman-teman menemukan ada akhiran real, nah dia akan menggunakan yang ro-nya. Misalkan ini untuk bermain ya. Misalkan dalam bahasa Indonesianya untuk bermain. Nah, bermain sendiri itu adalah nolda, dari kata dasarnya nolda ya. Nah,
Nolda ini kita akan membuat ditambahkan dengan ro ya, maka da akan dihilangkan. Nah, di sini ada akhiran real. Nah, apa hukumnya pengecualiannya? Jadi kalau misalkan ada real, harusnya kan begini. 0 ditambahkan dengan ro. Ro ya, maaf ya. Nah, karena di sini ada pengecualian, maka e-nya ini akan dihilangkan. Nah, menjadi 0 nolo noro nolo ya. Nolo seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke predikat. Nah, kita akan masuk ke predikat. Predikat sendiri itu adalah kata kerja atau kata sifat. Kata kerja atau kata sifat. Nah, kata kerja atau kata sifat itu sendiri itu bisa diakhiri dengan formal dan informal. Ya, formal dan informal. Kata kerja atau kata sifat bisa diakhiri dengan formal dan atau informal. Nah, kita masuk ke dalam akhiran formal dulu. Akhiran formal di dalam tata bahasa Korea itu bisa digunakan untuk kata benda atau untuk kata kerja. Nah, teman-teman kalau misalkan ini tadi adalah predikat, itu adalah unsur kalimat yang menunjukkan tindakan suatu yang dilakukan oleh subjek, atau bisa juga kata kerja atau kata sifat. Nah, bisa diakhiri dengan kalimat formal atau informal. Nah, sedangkan di kalimat formal itu sendiri itu bisa digunakan di kata benda dan kata kerja. Nah, sekarang kita masuk ke kata bendanya dulu. Di dalam kata benda, akhiran formal itu dia menunjukkan, jadi menggunakan subjeknya apa, terus ditambahkan dengan adalah. Ya, ini artinya adalah ya. Ini artinya adalah, terus kalau misalkan apakah, ya memakai imnika ya. Ya, dia memakai imnika. Terus ini adalah apa sih adalah tuh? Kalimat adalah tuh maksudnya bagaimana? Kalimat adalah itu maksudnya adalah kalimat pernyataan. Ya, kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan itu sendiri misalkan benda ini adalah papan tulis. Jadi igosen, jadi ini adalah subjeknya. Jilpan nimnita. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan kita rubah menjadi ini kan tata bahasa dalam bahasa Indonesia ya. Ini tata bahasanya dalam bahasa Indonesia. Nah, benda ini adalah sebagai subjek. Sedangkan papan tulis adalah objeknya. Adalah ini bisa diartikan dengan akhiran ya, akhirannya. Akhiran. Nah, seperti itu. Nah, ketika di sini ada objek, teman-teman sudah tidak perlu menggunakan el atau rel. Kenapa? Karena penggunaan adalah ini sendiri untuk kata benda. Ya, penggunaannya ini adalah untuk kata benda. Jadi teman-teman udah nggak perlu menggunakan di sini ditambahkan dengan el atau rel. Karena kalau misalkan di sini teman-teman ini penggunaannya di kata kerja ya nggak bisa. Ya. Nah, ini sendiri jadi ikosen jirpan nimnita. Jadi papan atau benda ini ya, atau ini yang dimaksud begitu adalah papan tulis. Nah, sekarang jika kita buat kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan ya tinggal belakangnya tinggal diganti K. Seperti itu. Jadi imnika ya. Tadi kan imnita. Nah, sekarang menjadi imnika ya. Apakah benda itu jauh yang di sana ya? Di sana jauh. Itu adalah komputer. Nah, seperti itu ya. Apakah benda itu komputer? Seperti itu juga boleh. Ya, tinggal begini. Jadi subjek, di sini ada objek, di sini ada akhirannya atau apakah. Ya. Apakah? Nah, teman-teman sudah tidak perlu menambahkan dengan el atau rel lagi di komputer. Karena apa? Karena ini adalah rumusnya
atau yang dipakai dengan kata benda. Jadi udah nggak perlu teman-teman menambahkan atau role-nya. Seperti itu. Terus kita masuk ke kalimat yang menunjukkan negatif atau negasi ya. Kalimat negasi. Dalam kalimat formal itu sendiri ataupun informal itu ada kalimat negasi, kalimat berita, kalimat tanya. Ada juga nanti ada kalimat ajakan, kalimat perintah, larangan ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke akhiran formal untuk kata benda yang menunjukkan kalimat itu negatif atau di sini bisa diartikan dengan bukan, animnida ya. Nah, untuk rumusnya sendiri jadi dia harus ada subjek atau topik utamanya ya. Terus ada perbandingannya, subjek pembandingnya. Nah, ditambahkan dengan anida atau bukan. Diakhiri dengan formal ya, akhiran formal. Nah, sebenarnya kalimat negatif ini juga bisa digunakan di informal. Nah, tinggal akhirannya ini aja yang dirubah. Seperti itu. Contohnya adalah kegosen cekim animnida. Ya. Jadi kegot benda itu ini menjadi topik utamanya. Jadi benda itu adalah menjadi subjek sebagai topik ya. Subjek topik. Nah, sedangkan ceki itu adalah subjek sebagai pembandingnya. Subjek pembanding, terus yang di belakang ini adalah kata kerjanya dari anida atau bukan ya. Nah, dari kata dasarnya anida ditambahkan dengan partikel atau akhiran formal. Ya, dari ini adalah tidak atau bukan ya. Bukan maksud saya. Bukan ya. Nah, seperti itu. Nah, menjadi kegosen ceki animnida. Nah, sekarang kita masuk ke kata kerjanya. Dalam kata kerja itu, kalau misalkan akhiran yang dipakai dalam kata kerja atau kata sifat, yaitu menggunakan benida atau semnida. Nah, tinggal kalimatnya apa? Kalau kalimat berita, akhirannya ya, kalau misalkan konsonan itu adalah semnida, kalau vokal ya benida. Nah, kalau misalkan membuat kalimat tanya, akhirannya maka nah ini kalau konsonan ya semnika, kalau vokal ada benida. Sama ya seperti halnya yang di dalam kata benda, cuman kalau di dalam kata benda kan imnida sama imnika. Nah, kalau di dalam kata kerja adalah benida atau semnida. Nah, kalau di dalam kalimat tanyanya yaitu benika atau semnika. Nah, untuk kalimat negasi itu sendiri dalam kata kerja yang digunakan oleh akhiran kalimat yang menunjukkan kalimat negatif atau negasi itu ada an, jian semnida, mot, sama jimot amnida. Ini. An itu sendiri adalah artinya tidak. Tidak ya. Nah, jian semnida ini adalah juga artinya tidak. Dari kata dasarnya anda. Nah, kata dasarnya adalah anda. Anta ya, maaf. Dari anta ini anta. Nah, dari anta ini teman-teman tinggal ditambahkan formalnya. Formalnya yaitu akhiran formal. Akhiran formal, nah tinggal seperti itu sama. Kalau untuk penggunaannya, jadi jian semnida ini kalau misalkan di dalam formal ya, kalau informal ya nanti belakangnya semnida ini tinggal dirubah menjadi informal. Penggunaannya sama di dalam informal dan formal itu menggunakan ini juga.
Kalimat negasinya tinggal akhirannya aja yang dirubah. Nah, untuk penerapannya, untuk Jian Semnida ini diletakkan di akhir atau di belakangnya kata kerja. Misalkan tidak makan, ya tinggal Jian Semnida. Seperti itu ya. Nah, untuk penggunaan an ini wajib di depannya. Ya, misalkan tidak makan ya anmok ya. Seperti ini. Nah, berbeda lagi jika nanti kata dasarnya ada hadanya. Ketika ada kata dasarnya ada, misalkan kongbuada ya. Kongbuada. Nah, peletakannya an ini sendiri jika menggunakan kata dasarnya ada adanya, dia akan diletakkan di depannya h. Di sini ya. Menjadi kongbuanada seperti itu. Nah, jika kata dasarnya adalah ada hadanya. Nah, kalau misalkan tidak ada hadanya, ya berarti di depan kata kerjanya atau kata dasarnya seperti itu. Nah, untuk penerapannya itu sendiri, apabila ada kata dasarnya atau kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan real, nah setelah dihilangkan da, maka realnya itu akan dihilangkan. Nah, penerapannya seperti itu. Misalkan kita ada kata dasarnya nolda lagi deh, nggak apa-apa. Nolda. Nah, danya akan dihilangkan. Nah, karena di sini ada real, maka realnya juga akan dihilangkan. Nah, menjadi nom nida. Kenapa nom nida? Karena gini. Jadi kata dasarnya nolda ini akan ditambah dengan formal misalkan. Atau akhiran formal. Teman-teman mau menggunakan atau kalimat berita atau kalimat tanya, terserah. Nah, terus di sini karena danya akan dihilangkan dan realnya dihilangkan, maka dia cuman no. Nah, no ini sendiri huruf terakhirnya itu apa? Huruf terakhirnya itu adalah vokal, ya. Huruf terakhirnya itu adalah vokal. Nah, kalau misalkan huruf terakhirnya vokal, maka kalau misalkan diberikan akhiran formal, berarti menggunakan apa? Berarti ditambahkan dengan nida. Nah, makanya dia berubah menjadi ini nom nida, seperti itu ya penerapannya dalam penggunaan. Nah, sekarang teman-teman udah tahu akhiran formalnya udah paham. Nah, kalau misalkan teman-teman membuat sebuah kalimat dalam tata bahasa yang baik dan benar, usahakan teman-teman dalam bahasa Indonesianya juga sama menggunakannya. Misalkan saya minum kopi atau saya minum teh ya. Nah, seperti ini. Di mana saya minum teh di rumah. Nah, teman-teman harus paham dulu yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek. Di rumah. Oke, mohon maaf ya, tulisannya agak jelek. Saya minum teh di rumah.
Nah, teman-teman harus tahu dulu subjeknya itu yang mana, sedangkan predikatnya itu yang mana, objeknya itu yang mana. Nah, di rumah itu apa? Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman dalam bahasa Indonesianya sudah tahu cara penggunaannya seperti ini, apa namanya, ya nanti tinggal ditambahkan partikelnya sesuai penggunaannya. Kalau subjek ya misalkan pakai i atau ga, en atau nen, nah seperti itu. Terus misalkan predikat itu akhirnya teman-teman mau dijadikan kemana? Kalau ke informal atau informal. Nah, kita di sini misalkan Jo, kita artikan dulu bahasa Koreanya, minum, masida. Objeknya apa? Teh, teh itu ca. Nah, di rumah itu apa? Rumah itu adalah jeep. Ya. Nah, tinggal teman-teman menambahkan partikelnya masing-masing. Atau teman-teman susun dulu deh. Kalau misalkan bingung, susun dulu sesuai dengan tata bahasa Koreanya menjadi SKOP. Nah, kalau sudah menjadi SKOP, tinggal teman-teman susun. Subjeknya tadi adalah co. Terus keterangannya di situ ada apa tadi? Di rumah. Di rumah ya teman-teman tinggal tulis rumahnya dulu. Jeep, ya. Nah, terus apa? Objeknya itu adalah teh, jadi ca. Terus apa predikatnya? Predikatnya itu adalah minum, masida. Nah, tinggal teman-teman tambahkan penggunaannya. Subjek itu partikelnya apa? Partikelnya misalkan nan. Nah, terus rumah. Di sini rumah sebagai keterangan. Keterangan itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, tinggal teman-teman di sini ada apa? Di. Yang bisa diartikan di itu adalah dan iso. Nah, dan iso. Nah, misalkan teman-teman di sini menambahkan iso. Kenapa iso? Karena di sini kata kerjanya adalah aktif. Aktifnya kenapa? Karena di sini kata kerjanya minum ada tujuannya yaitu minum teh. Ya. Di mana? Ya di rumah. Terus ini lanjut kita ke ca. Ca sendiri ini adalah teh sebagai objek. Objek apa? Jadi carel partikelnya. Nah, sekarang kita mau merubah ini ke bentuk apa? Kalimat ini kita bentuk dalam kalimat apa? Misalkan kita bentuk dalam kalimat formal. Formalnya apa? Formalnya misalkan kalimat berita. Tinggal danya dihilangkan. Kalau kalimat berita berarti menggunakan benida atau semnida. Nah, begini. Nah, tinggal setelah da dihilangkan ini akhirannya apa? Adalah vokal. Nah, kalau misalkan vokal berarti tinggal ditambahkan apa? Ya ini untuk vokal, yang ini untuk konsonan. Berarti ditambahkan dengan benida. Nah, sekarang kita tinggal gabungkan menjadi masim nida. Nah, seperti ini ya. Jadi jonen jibe jarel masim nida seperti itu. Kalau teman-teman sudah bisa bahasa Indonesianya dengan baik dan benar ya merubahnya ke dalam tata bahasa Korea juga nggak susah. Tapi kalau teman-teman menggunakan bahasa Indonesianya amburadul ya nanti mencari kata hubung, kata itunya ya nggak bisa. Maksudnya dalam arti teman-teman mau menentukan ini subjek, ini objek, ini predikatnya susah. Karena kita kalau misalkan di pertama ini kita belum menentukan kata hubung atau kata ganti atau misalkan kata jadi kata sambung seperti itu ya. Nah, sekarang udah lanjut kita
Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang ini. Oke, di sini ada subjek yang yang udah kita bahas ya dari kemarin, pertemuan-pertemuan kemarin. Itu ada subjek, iga, dan enen. Nah, di sini ada geso. Itu adalah meninggikan subjek, sama penggunaannya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada geso, jadi intinya itu adalah subjeknya. Ya, itu adalah penghormatan, menghormati subjek. Nah, terus ada objek, itu adalah partikelnya ini. Nah, kalimat berita udah ya, kalimat berita itu partikelnya benida atau semnida, sedangkan kalimat tanya adalah benika dan semnika. Nah, sekarang saya akan menambahkan kalimat ajakan, yaitu mari ya. Mari itu jadi teman-teman misalkan mau mengajak orang tapi menggunakan kalimat formal atau kalimat formal ya, maksud saya. Kalimat formal itu sendiri, jadi teman-teman di sini ada besida dan absida. Itu adalah kalimat ajakan. Nah, penggunaannya sendiri jika teman-teman menemukan dalam kata kerjanya itu akhirannya ada realnya, maka realnya akan dihilangkan. Nah, misalkan kita ambil contoh kalimat ajakan ya. Kalimat ajakan misalkan teman-teman mau mengajak menonton ya. Ini mengajak menonton atau mari menonton itu ya. Mari kita menonton. Menontonnya atau melihat film gitu ya. Melihat film. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman kitanya ini tidak diartikan juga nggak apa-apa. Kalau mari kan berarti intinya teman-teman tuh mengajak saya dengan orang itu, jadi mari atau banyak orang ya, mari kita. Nah, itu tidak perlu diartikan juga nggak apa-apa. Jadi tinggal teman-teman di sini tinggal mari itu adalah apa? Mari itu adalah akhirannya karena kita kan menggunakan besida atau absida. Atau misalkan kita sebut akhiran. Terus melihat itu apa? Melihat itu sendiri adalah kata kerja atau kata sifat. Maksudnya kata kerja ya, bukan kata kerja atau kata sifat. Nah, film ini sendiri apa? Film ini sendiri adalah objeknya. Nah, film sebagai objeknya. Nah, tinggal dirubah menjadi objeknya didulukan, terus predikatnya baru ditambah imbuhannya atau akhirannya. Nah, sekarang tinggal objeknya itu apa? Film itu adalah Yonghwa. Nah, predikatnya apa? Melihat itu Buddha ya, dari kata Buddha. Nah, imbuhannya apa? Imbuhannya itu adalah besida dan absida. Nah, seperti ini. Nah, tinggal teman-teman tambahkan partikelnya apa? Partikelnya misalkan rel. Nah, jungwarel. Rel kenapa? Karena di sini ada vokal, makanya menggunakan rel. Buddha, danya kita hilangkan. Nah, untuk imbuhan ini sendiri, ini menempelnya di kata kerja. Jadi mari itu menempelnya di kata kerja. Nah, tinggal ditempelkan. Di sini vokalnya apa? Akhirannya apa? Vokal atau konsonan? Nah, di sini adalah vokal. Maka kalau misalkan vokal menggunakan besida menjadi
bobsida. Nah, begini ya. Nah, kalimatnya menjadi Yonghwaral bobsida. Mari kita nonton film gitu ya. Mari kita melihat film juga bisa. Tuh. Nah, terus selain itu bukan sudah, bukan yaitu animnida, anida. Dari kata anida, apakah untuk kata benda udah, di pada kabar dari di dalam kata ganti milik udah, bentuk informal. Nah, sekarang kita akan masuk ke bentuk informal. Cuman kalau misalkan bentuk informal ini nanti ada sesinya sendiri ya. Oke. Yang penting teman-teman sudah saya jelaskan untuk bentuk formalnya seperti apa. Bentuk formalnya itu ya kalau misalkan teman-teman menggunakan kalimat berita, ya berarti menggunakan benida atau samnida jika digunakan di kata kerja. Kalau untuk yang kata benda ya menggunakan imnida atau imnika. Nah, untuk kalimat ajakan sendiri dia menggunakan besida atau absida. Nah, terus untuk sekarang saya tambahkan dengan silahkanlah atau lah ya. Silahkan atau lah sendiri ini ada digunakan di dalam formal atau informal. Nah, saya akan menjelaskan di formalnya dulu. Nah, formalnya ini ada sipsio dan asipsio. Di sini sipsio itu ada digunakan untuk yang berakhiran konsonan. Sipsio adalah untuk digunakan di akhiran vokal. Nah, khusus untuk penggunaan silahkan atau lah ini dalam sipsio, asipsio itu jika akhirannya ada akhiran kata dasarnya si ya, si, jadi si dan real, maka akan dihilangkan. Jika akhirannya si dan real maka dihilangkan. Nah, misalkan kita ambil contoh minum ya, masida. Nah, ketika teman-teman menggunakan ini di dalam akhirannya menggunakan silakan minum atau silakanlah minum atau minumlah, itu bisa kalimat perintah ya. Nah, ini tinggal yang pertama kita hilangkan da. Ketika hilangkan da ternyata ada masih. Nah, masih ini sendiri juga harus dihilangkan yang kedua. Nah, tinggal ma saja. Nah, setelah menggunakan ma, kita lihat di ma ini sendiri paling akhirnya adalah vokal ya. Nah, jika vokal harus menggunakan yang sipsio menjadi masipsio. Seperti ini ya. Oke. Setelah itu ya saya rasa udah itu aja teman-teman. Kita akhiri. Jadi pertemuan kelima ini tentang formal ya. Kalau misalkan teman-teman formal bisa, jadi tinggal substitusi seperti itu. Tinggal menyambung-nyambungkan kata atau menambahkan imbuhan ya. Menambahkan imbuhan maksudnya yang belum seperti persyaratannya itu belum banyak. Ya, teman-teman harus banyak-banyak belajar membuat soal kalimat. Jadi silakan berkreasi dengan apa yang sudah dipelajari di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu teman-teman. Semoga sehat selalu juga.